Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini dikarenakan gua melihat tren baru dari hero collapse, terus hero-hero yang sampai muncul di KVK 2. Di sini gua menyimpulkan sampai di titik yang dimana ini layak untuk dibahas, yaitu adalah hero-hero atau untuk kalian yang menggunakan role infantry. Dan perlu dicatat, sampai dengan masuknya KVK 2 itu berarti kan ada waktu sekitar setengah tahun dari kalian bermain ini game. Otomatis sudah ada beberapa list hero yang mulai dari layak atau tidak layak untuk kalian investasi jangka panjang ya, dan utamanya buat kalian yang free to play. Jadi apakah benar statement kalau misalkan untuk hero infantry untuk free to play itu sedikit berat dikarenakan hero-hero yang bagusnya ternyata harus top up dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, ya mari kita mulai saja. Jadi kali ini gue bakalan membuat suatu pilihan buat kalian yang ingin membuat atau ingin berfokus dengan role infantry. Dan untuk riset equipment dan sebagainya, kalian bisa lihat video gua sebelumnya mengenai tata cara membuild pasukan atau role infantry. Itu udah ada kok. Pokoknya untuk yang role infantry dan archer, apalagi archer ya, karena gua juga role archer, itu semuanya sudah gua pernah buat videonya, jadi tinggal kalian cek aja di playlist gitu. Dan kali ini khusus untuk gua membahas yang namanya hero-nya. Hero mana sih yang benar-benar worth it buat kalian, utamanya yang free to play, untuk berinvestasi. Dan jelas investasi yang gue maksud ini adalah shard universal ya, karena shard universal ini adalah penentu untuk free to play memiliki sebuah atau seorang hero awakening ya. Oke, mari kita bahas saja. Jadi di sini untuk hero awakening yang gua saranin untuk kalian yang role infantry, tertera di sini enaknya untuk infantry ya. Di sini keuntungan infantry yang menurut gua layak itu adalah hero infantry itu banyak yang masih bisa digunakan dengan universal apapun karena dia dilabeli dengan season 1. Jadi season 1 dan tanpa season atau yang awal game dimulai itu semua shard bisa untuk ditukarkan dan bisa untuk membuat peluang awakening hero tersebut lebih tinggi gitu, ketimbang dengan hero-hero yang ada batasan season. Contoh kayak Helgar ini kan dia ada season 2, maka dia hanya menerima shard season 2. Termasuk juga Lagerta, itu juga ada label season 2. Tapi untungnya untuk hero yang lain di seri infantry sampai di KVK 2 itu banyakkan terlabeli oleh season 1. Jadi semua universal shard kalian bisa digunakan, dan ini yang menjadi kemudahan buat kalian dan utamanya yang ingin berinvestasi di infantry. Gua bikin listnya, dan tentu saja free to play ya. Yang kalian harus perbesar adalah sabarnya.
Oke, ini adalah list infanterinya. Mari kita lihat hero-heronya. Kita mulai dengan hero Gens ya. Hero Gens itu adalah, kalau misalkan kita lihat di skill, dia tipikal AOE atau area of effect. Di versi awal kalinya dia bisa menyebabkan damage itu 825 ke 5 target sekaligus ya, area melingkar. Dan juga meningkatkan serangan dasar sebesar 10% selama 4 detik. Ini bagus karena dia ada AOE-nya. Jadi hero AOE dari infanteri ya Gens ini. Terus juga Gens itu di skill keduanya dia melakukan serangan dasar atau basic attack, ada peluang untuk memberikan damage langsung. Nah, perlu digaris bawahi ya, ketika kita membahas serangan dasar atau basic attack, kalau misalkan melakukan serangan dasar itu berarti untuk VPP atau nanti kalian dikeroyok, itu peluangnya untuk aktif 50 banding 50. Tapi kalau ditulisnya adalah ketika kalian menerima serangan dasar berpeluang, maka yang terjadi adalah skill itu bakalan sering aktif ketika kalian dikeroyok. Kayak gitu ya. Itu yang perlu digarisbawahi mengenai serangan dasar. Dan di sini juga di Gens, skill keduanya itu adalah meningkatkan damage yang diterima oleh target melalui serangan dasar tentunya ya. Makanya infanteri itu identik dengan serangan dasar atau buff. Dan juga kalau kita lihat di talentnya, itu talent pertama itu memicu peningkatan persentase dari skill tipe cooperation. Di talent ketiganya juga peluang ya, peluang dari menggunakan serangan dasar sama kayak skill 2 tadi. Dan itu tipenya cooperation. Jadi kalau kena jadi kalau misalkan kena dari core yang pertama, maka yang peluang 20% di core ketiga ini itu bisa ditingkatkan sampai 26. Dengan catatan ya tadi harus aktifnya selama 3 detik doang. Selama 30 detik ya. Itu lumayan bagus untuk skill cooperation. Makanya kalau untuk jenis ini usahakan kalian menaruh di skill slot kosongnya itu adalah skill-skill yang istilahnya typical cooperation ya. Dan di core ke-6 itu adalah meningkatkan damage serangan dasar ya, dan juga berpeluang untuk mengalami bleed. Dan di sini ini adalah salah satu hero yang gua rekomendasikan buat kalian yang ada di awal game. Mungkin di awal game kalian gak sabar nih, dalam artian gua baru masuk season atau belum masuk season 1 tapi gua belum punya hero yang bagus nih, masa cuman ngandelin hero epic aja gitu ya. Kalau misalkan kalian gabut ya kalian bisa taruh di Gens, tapi kalau enggak kalian simpen universal shard kalian dulu dan fokuslah ke hero epic. Dan Gens ini bisa kalian istilahnya naikkan bintangnya, karena Gens ini untuk mendapatkan shardnya itu lebih mudah. Kalian bisa ke toko pembelian atau di klan, terus juga ada event-event yang memberikan shard Gens, dan peluangnya juga cukup tinggi. Untuk Gens itu dari Hall of Valor juga ada. Kalau misalkan di sini kalau kita lihat di daftar hadiah ya, ini ada Gens. Dan juga selanjutnya selain ada Gens, dia juga bisa kalian temui nanti di klan merchant ini ya, untuk mendapatkan Gens seperti itu. Dan untuk syarat Gregory di sini bisa kalian lihat ya, Gregory itu dalam seminggu dia ada 20 shot. Tapi kita nggak bahas Gregory, ini cuma buat selingan aja.
Itu untuk kalau misalkan kalian gabut dan ada dua opsi, menggunakan universal shard ke gens atau ya jangan, simpan dulu dan gunakan ke hero yang lebih layak untuk menerimanya. Jadi di awal KVK ya gunakan hero-hero epic yang bisa awakening. Oke, lanjut. Di hero selanjutnya itu ada Gregory, tapi Gregory seperti yang udah gua bahas sebelumnya, Gregory itu hanya sebatas tipikal buffing atau support ya. Jadi untuk war skala besar atau sebagainya gua nggak rekomendasikan. Jadi karena nggak gua rekomendasikan ya gua skip. Oke, ini yang benar-benar layak untuk leader dan cakupannya untuk free to play ya. Oke, kita skip, lanjut ke Hobbit. Hobbit itu layak atau tidak? Menurut gua tidak layak kalau misalkan untuk penggunaan shard universal ya. Karena kenapa menurut gua tidak layak? Shard universal kalian untuk yang infanteri ditaruh ke si Hobbit dikarenakan di skillnya ketika awakening pun dia cuman memberikan faktor damage sebesar 1200 dan penghapusan 2 buff acak dari target, dan juga ada 1 debuff dari troops. Jadi ketika menggunakan skill 1, 2 buff acak di target kita itu dihilangkan dan 1 buff debuff ya yang ada di pasukan kita dihilangkan, dan juga ada faktor seal sebesar 400 selama 2 detik. Lanjut di skill keduanya itu ada pengurangan peningkatan perolehan rek dengan setiap jumlah HP 6% yang hilang. Jadi kalau HP-nya sudah 6% hilang, maka rek bertambah gitu terus. Jadi hitungannya adalah setiap pengurangan 6% HP dari keseluruhan itu meningkatkan rek yang diperoleh, dan ini bisa ditumpuk sampai 5 kali. Berarti 6% HP itu kalau ditumpuk 5 kali berarti sampai pengurangan 30% ya. Itu. Dan ini nggak layak menurut gua untuk kalian istilahnya invest universal shard. Apakah perlu dibahas soal talentnya? Ya sudah, biar kita lengkap. Talentnya sendiri adalah peningkatan damage serangan dasar ya untuk core pertama. Core ketiganya itu adalah typical cooperation, dan itu juga melancarkan atau melakukan serangan dasar dengan peluang ya 20%, dan rinciannya seperti apa ya seperti yang tadi gue sebut. Dan juga di skill ketiganya atau core ke-6 itu typical cooperation juga, ketika melakukan serangan dasar ada peluang lagi untuk memberikan efek pengurangan damage ya. Itu aja sih, dan lebih lengkapnya ya kalian bisa baca selanjutnya ini. Dan untuk kelayakannya ya gue tekanin sekali lagi, nggak layak untuk penggunaan shard universal ke Hobbit. Lalu kalau misalkan Hobbit saja nggak layak dan juga si Gregory juga nggak layak, terus siapa bang yang layak? Yang layak itu adalah hero Bejon. Jadi hero Bejon ini adalah hero yang paling layak untuk kalian menggunakan semua universal shard kalian yang sudah kalian simpan ya. Memang untuk mendapatkan hero Bejon ini agak sulit ya. Dia hanya bisa kalian dapatkan dari yang namanya event Road to Conquest ya, dan itu jelas saingannya berat karena banyak sekali. Dan juga bisa kalian dapatkan hero Bejon ini dari nanti kalau ada yang namanya event Wheel of Fortune. Kalau Wheel of Fortune ini dia versi dari Pikeman, tapi kalau misalkan nanti yang infanteri juga ada Wheel of Fortune-nya,
dan di sana kalian bisa pilih untuk dapetin bejon. Sisanya dari mana ya nggak ada, makanya itu dia dianggap lebih layak untuk menerima universal shard ketimbang hero infantry yang lain untuk kalian yang free to play. Terus apakah sebagus itu bejon? Ya, kenapa gue berani bilang bejon itu bagus? Kita lihat dari skill awakeningnya ya. Kalau misalkan awakening, bejon itu memberikan 1 kali damage sebesar 2000, dan juga ada efek slow yang dikurangi itu sebesar 20%. Secara bersamaan juga, jadi udah dikurangi speed targetnya ya 20%, itu meningkatkan attack infanteri selama 3 detik 15%. Jadi benar-benar buffnya ada, attacknya juga gede. Terus di skill keduanya ini melakukan serangan dasar berpeluang menyebabkan faktor damage, dan jika targetnya kena slow berarti memberikan serangan 2 kali, karena di sini beri 1 kali, berarti total serangannya dari peluang 1 kali damage langsung dan ditambah dengan 1 kali serangan lagi gitu. Ini udah double serangan, jadi emang benar-benar cocok untuk yang suka lari jauh cepat-cepat, ada efek slow, attacknya juga ditingkatkan, dan itu bagusnya dari bejon. Lalu dari skill talentnya itu yang pertama adalah biasa menggunakan peluang penggunaan serangan dasar. Jadi sampai gimana ya, hampir semua infanteri emang kayak gini ya, dia mengerahkan atau menggunakan atau apalah bahasanya, tapi intinya sama, menggunakan serangan dasar berpeluang untuk memberikan faktor damage sekian, dan kalau misalkan kena slow maka mengurangi sekian gitu ya. Jadi di sini kalau damage targetnya juga ada mengurangi kecepatan ya, jadi makin sakit aja. Karena yang tadi dari skill pertamanya itu adalah 20%, kena di talent itu mengurangi 25% lagi. Anjir, itu sih udah sama aja kayak kecepatan lu dihilangkan 50%, bos. Itu bener-bener langsung auto lambat. Dan di skill ketiganya itu meningkatkan damage skill cooperation ya. Dari tadi kita lihat sendiri bahwasanya infanteri itu identik dengan cooperation, makanya ini bakalan bener-bener cocok banget buat kalian yang free to play, nggak mau ngeluarin duit ya, harus bersabar sih emang untuk role infanteri. Terus di bagian yang ketiga, skill core-nya itu adalah setiap 6 detik memberikan bleed kepada target dengan faktor damage sekian. Nanti itu bakalan naik sesuai level dari core-nya. Dan kesimpulannya adalah hero bejon ini yang benar-benar layak buat kalian yang mengaku free to play, nggak mau ngeluarin duit, nggak mau top up untuk menghasilkan hero awakening. Karena sampai ke KPK 2 itu gue yakin shard universal yang kalian simpen dari awal main game, dan selama itu kalian kayak ada event tertentu yang menghasilkan universal shard, kalian ikutin, dan kalian ikutin, asalkan kalian rajin, kalian pasti dapat 1200 shard itu murni dari universal shard. Itu gue yakin bisa gitu. Karena gue sendiri aja dari pertengahan sebelum KVK 2 itu bisa mengumpulkan sampai 500 shard ya universal. Jadi kalau dari awal main game sampai KVK 2 itu jelas banget bisa, kalau kalian mau bersusah-susah payah dulu gitu. Yang penting kan gratisan, dan caranya untuk orang gratisan ya sabar, bersusah payah, dan tahu kondisi, tahu sikon, ikutin event-event yang hadiahnya universal shard. Nanti kalau udah dapat bejon langsung invest ke dia. Awakening jelas bos, sakit
langsung istilahnya role infanteri kalian bukan yang kelas 3 lagi gitu ya. Terus selain ini sebenarnya nanti ada di KVK season 3 itu ada Margit ya. Margit itu kayak gimana? Margit itu seperti ini. Tapi sebelum ke Margit, gua nggak tahu nanti Margit bakalan dapetnya gimana ya. Cuman satu lagi yang emang sebenarnya bagus, tapi kalian butuh budget, yaitu adalah Lagerta. Lagerta ini bagus, tapi nggak bisa didapetin untuk kalian yang free to play. Dan tata cara untuk mendapatkannya bagaimana? Cek di video gua selanjutnya. Oke? Ya udah, ini aja yang bisa gua berikan informasinya untuk kalian yang ingin role infanteri. Jadi saran gua buat kalian yang dari awal start main game ini mau role infanteri, simpan universal simpan universal shard kalian sampai benar-benar mencukupi untuk mengawakeningkan hero. Dan ya tentu hero yang gua rekomendasikan buat kalian adalah Bejon tadi. Oke? Itu aja yang bisa gua sampaikan. Jangan lupa ditinggalkan komennya ya. Buat role infanteri kalian sudah progresnya gimana, apa yang sudah kalian lakukan. Dan untuk skillnya sendiri mungkin kapan-kapan gua informasikan lagi ya skill decknya yang bagus apa, karena emang durasinya coy kurang. Jadi ini aja, salam Viking dan bye.